ini dua ayat nggak boleh kita pakai salah satunya sebenarnya ya. Kalau di ayat 190 tuh kita disuruh untuk berperang, tetapi bolehnya kita membunuh kepada orang-orang yang memang memerangi kita. Jadi kalau orang kafir yang memerangi kita, kita harus melawan. Tapi kita tidak boleh memulai untuk berperang. Itu maksudnya. Itu kalau itu. Tapi ayat berikutnya itu kebalikannya. Kamu mendapatkan dimanapun orang kafir, penggal lehernya. Gitu. Coba aja baca terjemahnya kalau percaya. Coba baca ayat 190 dulu. Siapa yang baca? 190. Coba Esman, baca. 190 yang bawah. Dan beranglah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, 191-nya. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Nah, udah cukup. Gimana tuh? Gimana menggabungkan di antara dua ayat ini? Yang satu jangan memerangi kecuali dia memerangi kan? Dan jangan berlebihan. Sedangkan yang berikutnya, pokoknya ketemu dimanapun kamu ketemu dimanapun ya, bunuh. Maka di sini sebenarnya ayat 191 itu dinasakh, itu dihapus dalam segi hukum, dihapus dengan ayat sebelumnya itu. Jadi kalau diambil cuma yang 191, jadinya perang terus kita tuh. Apalagi di Indonesia, apalagi di Jakarta ya. Sepi. Padahal ini waktuluhum haitsu tajiftumuhum wa akhrijuhum haitsu akhrajuhum. Pokoknya bunuh dimanapun kau ketemukan dia. Bahaya. Maka memaknai ayat nggak boleh sepotong-sepotong. Bahaya. Justru nanti akan dipotong kalau sepotong. Ya. Halaman ayat. Terus kalau ayat berikutnya itu tentang haji, bukan yang sudah pernah haji. Ini sudah ada yang haji ya. Ini ada syaratnya itu. Ayat 197 itu syarat haji mabrur. Itu di situ. Kalau nanya haji mabrur itu apa toh? Lihat aja tuh. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi kalau haji itu memang waktunya khusus ya. Faman farada fihinal hajja, siapa yang melakukan haji, fala rafath. Jangan apa rafath? Mengumpat atau berkata-kata yang kasar, berkata yang tidak berguna, berkata sesuatu yang menyakitkan, wala fusuqa wala jidala, dan juga tidak berdebat atau sampai menyakitkan hati orang gitu. Fil haji, di dalam haji. Jadi di dalam keadaan haji kita tidak boleh membunuh apapun dan juga tidak boleh berkata apapun kecuali yang memang diperlukan dan mengharuskan kita berbicara. Itu kalau pengen haji mabrur ya seperti itu. Kalau nanya ya? Soalnya kebiasaan sandung. Oh gitu. Langsung manggil Ragunan itu. Kalau ada nyamuk langsung tepak gitu. Mati sih ada refleks. Bisa aja. Itu ya. Lupa. Kan ada dam ya. Kalau masalah haji ada haji apa? Tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad gitu. Itu di ayat 189, nanti bisa dibaca sendirilah. Ayat ini ya 196 tadi, maaf 196. Dan semuanya itu ternyata ada hadinya atau hadnya, kecuali nanti haji ifrad tidak ada ya. Baik, itu salah satu ilmu yang dulu kita pelajari, terutama saya sendiri itu pelajari sudah berkali-kali, belum praktek sih. Maka katanya ilmu sebelum dipraktekkan katanya nggak boleh disampaikan ya. Saya juga bingung gitu. Baik, kita cara membaca beberapa ayat ya. Terus kalau yang tadi ayat 215 gitu ya, sebelum kita mulai tajwidnya. 215 terakhir yang dibaca ya. Sudah ada ayat yas'alunaka madza yunfiqun. Jadi kalau antum punya uang yang sudah kelebihan gitu, dompet nggak muat, lemari juga udah nggak muat gitu misalkan. Saya puji. Emang gitu Pak? Lemari kan dipajang. Lemari. Jangan uang banget. Pokoknya di sini gini lah. Dulu itu ada sahabat diwajibkan untuk zakat. Setelah zakat uangnya masih banyak.
sudah suruh sedekahkan, sisanya masih banyak. Dan dia nanya, Rasul ini siapa lagi nih saya sedekah gitu. Kapan ya gitu ya? Oh iya, bahkan pada sampai puncaknya adalah zamannya Umar kan. Umar itu sampai keliling bawa barang zakat itu keliling itu nggak ada yang mau menerima karena memang sudah cukup semua. Bingung mau naruh ke siapa ini zakatnya nih, sampai segitunya. Itu sampai beliau itu mengatakan, seandainya ada kuda yang terperosok di Irak dikarenakan jalannya rusak, saya akan takut akan hal itu bagiku untuk berdosa. Jadi dia sangat takut nantinya ditanya tentang kepemimpinannya. Jikalau nanti misalkan beliau mengatakan, seandainya di Irak itu ada kuda yang terperosok dikarenakan jalannya rusak, saya takut nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanku. Itu mah. Makanya beliau membawa keliling sendiri, terkadang malam-malam, sering kan itu yang kita dengar ya. Di sini dikatakan yas'alunaka madza yunfiqun. Jika ada yang bertanya kepada engkau ya Rasul ya Muhammad, madza yunfiqun, apa yang kita sedekahkan, atau kepada siapa kita itu bersedekah setelah zakat, setelah yang wajib-wajib itu. Karena nggak bisa habis itu uangnya, sumbernya masih gede. Kita sudah sama sih sebenarnya, sumbernya gede juga, pengeluarannya lebih gede. Sejadi pas min malah kadang. Qul ma anfaqtu min khairin, ini katakanlah, jawablah gitu ya. Ma anfaqtu min khairin falil walidaini, infakkanlah yang terbaik dari sesuatu yang baik. Yang pertama itu adalah falil walidain, orang tua. Orang tua itu sebenarnya hukumnya bisa wajib, tetapi tidak sewajib memberikan nafkah terhadap keluarga. Jadi dalam hadis Rasulullah itu tingkatannya ada, dirimu sendiri, keluarga, termasuk anak istri, kemudian bapak ibu. Dikatakan 3 ini adalah sebuah kewajiban. Nah setelahnya nanti itu adalah sunnah gitu. Kecuali nanti yang zakat ya. Ini di luar zakat, ini nggak masuk zakat nih. Diri sendiri masa dizakatin, masa untuk keluarga dizakatin nggak mungkin. Apalagi zakat kepada orang tua, nggak boleh. Kemudian kalau sudah cukup, dia sudah cukup, keluarga sudah cukup, orang tua juga sudah, maka larinya ke al-aqrabin, ke kerabat, kakak, adik, saudara yang masih ada hubungan darah. Dilihat ada nggak dari mereka yang memerlukan. Tapi kalau sekarang dilihat memerlukan, pasti memerlukan semua sih. Maksudnya itu kekurangan, maksudnya makanan sih bingung misalkan gitu. Cuman di kampung juga makan sih bingung, cuman motor ada, rumah gede gitu. Membingungkan sekarang itu. Kalau sudah tercukupi saudaranya, maka turun wal yatama, kepada anak-anak yatim. Kemudian kalau anak yatim juga sudah, baru ke al-miskin. Kemudian kalau sudah semuanya, baru ke Ibnu Sabil, atau orang Ibnu Sabil kalau bahasakannya orang jalanan. Ibn itu kan anak, Sabil itu jalan, berarti anak jalanan. Tapi bukan segitu, bukan itu maksudnya. Ibnu Sabil itu artinya adalah orang yang melakukan perjalanan untuk ibadah, artinya kayak seperti orang fisabilillah, kayak menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu misalkan, atau pergi haji ya. Pokoknya melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik. Jadi di sini kita sebenarnya tidak diperbolehkan dalam hukum fikih ya, dalam hukum kita berinfak itu tidak boleh ke yatim dan miskin kalau nanti masih ada saudara yang kekurangan. Jadi urutannya itu adalah orang tua, saudara, anak yatim, miskin. Apa sih fakir, apa yatim sama miskin bedanya apa? Fakir sama miskin bedanya? Kenapa di sini nggak ada fakir? Fakir itu maknanya ya fakir, jangan diartikan miskin. Biasanya orang al-fakir, fakir atau fuqara artinya miskin. Dan nanti di bahasa juga ada al-miskin, artinya apa? Miskin juga. Nah sebenarnya fakir itu ya fakir, sedangkan miskin itu ya miskin. Nggak bisa diterjemahkan itu sebenarnya. Karena fakir itu kriterianya adalah dia itu nggak punya pekerjaan dan dia tidak punya penghasilan, dan dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hariannya, primernya. Kalau orang miskin, dia tuh ada pekerjaan, dia punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, itu namanya miskin. Jadi kita dahulukan fakir daripada miskin. Cuman kata fakir di dalam Al-Quran tidak hanya
sebatas harta sebenarnya. Jadi fakir itu bisa dimaknai dengan sesuatu yang kurang. Makanya kita sering dengar khotib misalkan al-fakir berwasiat, kan? Fakir itu sebenarnya kurang. Jadi kalau kita istilahkan, kita tarik secara luas, arti fakir itu adalah dia merasa kurang, itu namanya fakir. Berarti koruptor itu di Indonesia itu miskin, fakir semua itu. Fakir semua, kasihan itu sebenarnya. Kita perlu santunan. Karena yang makna fakir itu dalam Al-Quran adalah sesuatu yang kurang. Kalau dia punya harta yang misalkan beratus-ratus miliar misalkan, kalau dia masih merasa kurang, itu tetap namanya fakir. Tapi kalau dia punya uang 100.000 tetapi tenang dan nyaman dan juga merasa puas dengan yang dia dapatkan, itu namanya kaya. Itu loh, kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi nggak bisa diartikan hanya harta, enggak. Baik, itu pesan dari Al-Quran. Untuk seterusnya bisa didengarkan sendiri. Baik ya, kita teruskan. Masih ada setengah jam lagi. Kemarin kayaknya ada tugas ya? Iya. Kayaknya bisa. Ya, siapa yang udah? Apa rahasia umur 40? Kisos. Ada kemarin. Kisos. Ada kan? Kehidupan. Iya kan? Kisos sama kas. Oh iya, kisos. Oh, 40 bukan. Iya, berubah. Yang ini, kisos. Apa sih fungsi Kok malah bisa kok justru malah memberikan Ada. kehidupan? Apa? Di situ kan kalau misalnya ibaratnya kita dia membunuh, dia juga pasti akan dapat. Dia juga dibunuh juga. Nah, saat kita mau melakukan misalnya, ibaratnya kita mau membunuh orang, itu kan kita bunuh kan. Begitu kita membunuh, kalau kita ingat kita nanti juga dibunuh, akhirnya enggak. Berarti memberikan kehidupan kepada kita dan sendiri. Ada pelajaran. Oke, di sini apa? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. La'allakum tattaqun. Pokoknya dengan kisos, dengan dibunuh, potong kupingnya gitu, mencopot gigi dicopot gitu. Itu adalah akan berikan kehidupan. Apa sih mananya itu? Yang simpel aja. Hah? Kenapa kita membunuh orang justru memberikan kehidupan, bukannya mati? Pelajaran. Baik, gini sederhananya. Kenapa kalau kita melakukan kisos atau hukum Allah itu namanya hakimiyah? Hakimiyah itu sebenarnya di dalam satu surat yang sama. Faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul fasiqun kafirun munafiqun. Siapa yang tidak menjalankan hukum Allah, dia kafir, dia zalim, dia munafik. Jadi itu. Nah, terkait dengan kalau kita ada orang membunuh kemudian ganti dibunuh, itu sebenarnya memberikan kehidupan untuk manusia semuanya. Alasannya, kalau dia nggak dibunuh bisa jadi akan membunuh lagi. Nah, daripada dia membunuh lebih banyak, lebih baik ini aja yang mati. Makanya memberikan kehidupan untuk yang lainnya. Itu mana dari ayat itu? Itu salah satunya. Sebenarnya banyak. Nanti dicari sendiri. Ya singkat toh. Tapi kalau antum melihat dari penafsiran para mufassir atau para ulama tafsir itu, hampir semuanya mengarah ke sana. Walaupun nanti juga banyak itu perinciannya dalam hadis Rasulullah ini. Tapi secara singkatnya adalah kenapa kok ayat itu menjelaskan kita membunuh kok justru memberikan kehidupan? Ya iyalah, kalau dia nggak dibunuh bisa jadi akan bunuh lebih banyak lagi. Maka lebih baik dia yang mati. Satu, selesai. Plus juga sebenarnya manfaatnya adalah memberikan terhadap yang lain itu adalah efek jerah. Kemudian yang selainnya lagi itu adalah sebagai bentuk taubatnya bagi orang yang membunuh. Masalah nanti akan dihisab atau enggak, wallahu a'lam. Yang penting Rasulullah sudah mengatakan seperti rajam. Rajam itu berarti kan orang yang berzina yang sudah menikah, maka harus dirajam. Dirajam itu dikubur setengah badan, kemudian dilempari sampai mati, dilempari batu sampai meninggal. Nah itu kalau kita melihatnya kan menyiksa ya, menyiksa itu.
dan pada Rasulullah masih hidup pun hanya dilakukan sekali itu rajam itu, dan itu karena ada pengakuan dari si pelakunya sendiri. Hanya sekali Rasulullah melakukan rajam. Jadi ada perempuan yang hamil, kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rajam aku karena aku sudah berzina gitu. Kemudian kata Rasulullah, tunggu sampai melahirkan. Setelah melahirkan langsung ceprot, langsung lari. Nggak langsung mengaku Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, rajam aku gitu. Tunggu anakmu sampai selesai disape 2 tahunan lebih ya. Setelah 2 tahun baru dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah selesai pada anakku, maka sekarang rajam aku. Itu satu-satunya Rasulullah yang menjalankan hukum rajam. Itu dikarenakan pengakuan terhadap dirinya sendiri. Itu makanya ada istilah dalam hukum fikih itu, kalau ada orang berzina yang sudah diketahui oleh orang lain, orang-orang banyak, apalagi diketahui oleh hakim, wajib hukumnya harus rajam. Kecuali kalau dia misalkan berzina tetapi belum ada yang tahu, maksudnya belum menyebar isu itu, maka ketika dia bertaubat dalam surat An-Nur itu diterima taubatnya dan selesai urusannya. Tapi kalau kabarnya itu sudah sampai ke hakim, hukumnya wajib itu si hakim melakukan rajam. Nggak boleh MBA. Itu makna rajam ya. Hukum rajam itu sebenarnya sudah nggak ada, di ayat juga nggak ada, hadisnya aja yang ada ya. Dulu pernah ada, sekarang udah nggak ada. Emang gitu. Di ayat Al-Quran itu ada 4 tuh. Ada yang ayatnya ada, hukumnya masih ada. Contoh, aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in misalkan. Di sana ada ayatnya masih ada kan ini? Nah, ayatnya masih ada, hukumnya pun masih ada. Di situ kan kita diperintahkan untuk sholat dan membayar zakat. Sekarang pun masih berlaku dan sampai nanti juga berlaku. Itu yang pertama adalah ayatnya ada, tulisannya ada, kalau kita baca juga dapat pahalanya dan hukumnya masih berlaku. Yang kedua, ayatnya juga masih ada, kita baca juga masih mendapatkan pahala, cuman secara hukum yang di dalamnya itu sudah terhapus, tergantikan dengan ayat yang baru. Dan itu banyak, itu namanya dinasakh atau dihapus dari segi hukum, tetapi ayatnya masih ada. Contoh nih, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbar, dan seterusnya. Kalau ditanya tentang khamr wahai Muhammad, maka katakan sesungguhnya di dalam khamr itu ada manfaatnya dan tetapi juga ada bahayanya, dan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Di situ nggak ada kata larangan untuk minum khamr, itu nggak ada. Dan bahkan kayak ayat tadi, faqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dimanapun Anda mendapatkan orang kafir, penggal itu kepalanya. Tapi ternyata kan sudah dihapus dengan ayat sebelumnya itu. Itu berarti kan ayatnya masih ada. Cuman dalam segi hukum itu sudah diganti dengan ayat yang lain. Maka ketika kita mau mencomot, mau mengartikan, mau memberikan tausiah misalkan, kita harus tahu ayat ini masih berlaku apa enggak. Nah, melihatnya adalah dengan dinasakh dan mansukh itu. Jadi ayat tadi misalkan tentang khamr, kalau ditanya jangan menjawab pakai ayat itu. Itu sudah nggak berlaku itu. Secara hukum ya, secara hukum enggak. Karena sudah ada ayat yang lebih baru lagi. Karena 4 kali itu tahapnya pengharaman khamr itu. Yang terakhir itu adalah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, minuman keras, judi nasib dan sebagainya itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibu, hukumnya wajib untuk dijauhi sejauh-jauhnya, haram hukumnya. Nah, kan? Itu yang kedua. Yang masih mudah ya, tulisannya ada. Hukumnya nggak ada. Yang ketiga, dalam segi tulisan sudah dihapus, sudah nggak ada. Tapi hukumnya masih ada. Di ayat ini sudah nggak ada nih, udah nggak ada, dihapus. Cuman dalam segi hukum masih ada, itu rajam. Rajam itu di ayat Al-Quran nggak ada, adanya jild. Fajil itu sama anina jaldah, jild aja. Jildun itu adalah orang yang berzina tapi yang belum menikah, yang masih bujang, zina gitu misalkan, maka cukup dicambuk 100 kali, nggak sampai meninggal. Tapi keren juga sih. Itu jild adanya di surat An-Nur itu jild aja. Sedangkan rajam itu adanya di dalam hadis. Berarti sudah dihapus, hukumnya masih ada. Yang keempat lebih susah. Dalam segi ayat sudah dihapus, hukumnya pun sudah dihapus, tapi dulu pernah ada.
Contohnya? Dulu pernah ada. Contohnya, saudara sesusuan, biar menjadi saudara sesusuan itu, Oh yang teman-teman. maka dia dalam ayat itu, dalam hadis Aisyah, dulu ada ayat yang menerangkan biar menjadi saudara sesusuan itu minimal 10 kali nyusu dengan ibu yang sama, maka nanti akan menjadi saudara sesusuan. Itu dulu ada ayatnya. Cuman itu sudah dihapus dan diganti dengan hadis Rasulullah, yaitu gak usah 10, tapi cukup 5 kali nyusu sudah menjadi saudara sesusuan. Tapi menyusu syaratnya ada, umurnya 2 tahun maksimal. Jadi kalau umurnya 15 tahun nyusu Tajam. tajam itu nggak berlaku. Lain Itu Ustaz, kan ada fenomena jual ARC itu gimana ya? Nah itu dia Pak, Bang Asi. Nggak boleh. apakah itu diperbolehkan apa enggak? Karena itu nanti kalau Jadi terus susu. betul, iya. Jadi kalau diteruskan bisa jadi itu Sudah tahu bisa jadi sesuatu itu di mana kan? Pas mirip Masih khilaf. Saya nggak tahu hukum secara pastinya, Pak. Cuman yang kita tahu pokoknya 5 kali nyusun. Nah, apakah yang disebut dengan saudara sun itu harus secara langsung atau seperti itu? Tapi kasus di Salim sahabat Rasulullah itu menjadi saudara sesusuan dengan Aisyah kan? Tapi itu pun juga hanya tidak langsung, tapi lewat ini. Karena Salim pada saat itu gede. Itu tapi pengkhususan. Sekali lagi pengkhususan. Bagi kita nggak berlaku. Kalau teko. Nggak berlaku ya. Tapi itu sedikit yang nanti bisa kita bahas. Sebenarnya kalau bisa nanti ada waktu luang gitu, nanti kita ada beberapa ayat, nah nanti kita ada diskusi. Sebenarnya kalau ceramah itu kurang ini. Di mana-mana kalau suruh mengisi itu biasanya saya kasih 1 ayat 2 ayat, silakan dibahas. Jadi saya gampang dorong gitu. Oh itu salah. Baik, tapi insyaallah kita pergi ke sana insyaallah. Baik, kita lanjutkan dulu. Minggu yang lalu masih mat asli ya. Asli. Mat asli kemarin ada 5 atau 6? 5 ya? 5 yang 1 berarti belum ya? Tinggalan. Belum, belum baca. Kita teruskan. Yang kedua adalah mat far'i. Belum dikasih. Mat far'i itu nanti dibagi jadi 3. Ini berdasarkan alasannya ya. Nanti ada 3. Tapi nanti malam ini mungkin 1 dulu. Mat far'i itu berarti maknanya kalau mat asli kemarin ada alif, waw, ya, sukun. Atau kalau kita artikan secara rinci, mat asli itu jika ada alif sebelumnya fathah, ada waw sukun sebelumnya dhamma, ada ya sukun sebelumnya kasrah, dan tidak ketemu dengan 3 hal, yaitu tidak ketemu tasydid, tidak ketemu sukun, dan tidak ketemu hamzah. Nah, nanti kalau nanti ada alif, waw atau ya, atau huruf-huruf mad ini sudah ketemu dari salah satu dari ketiga unsur itu, yaitu sukun, tasydid, dan hamzah, maka nanti akan berubah nih panjangnya. Nah, perubahan di sini nanti masuknya ke al-far'i sini. Jadi arti far'i itu adalah mad cabang, mad yang sudah tercampur dari bentuk aslinya. Jadi mad asli itu panjangnya 2 harokat, yaitu ada alif, waw atau ya yang tidak ketemu dengan sukun, tasydid atau hamzah. Nanti kalau ada mad tabi'i atau mad biasa atau mad asli yang sudah bertemu dengan sukun, tasydid atau hamzah, maka nanti akan berubah itu namanya. Maka nanti akan kita rinci dari 3 ini. Baik. Yang pertama itu jika ada mad asli salah satu dari ke-5 kemarin ya, ketemu dengan hamzah dulu, ketemu dengan hamzah, ini harus dibaca 4 sampai 5 harokat, maksimal 5, nggak boleh 6 dan nggak boleh 3, apalagi 2.
Jadi nanti kalau ada mad asli, nih, mad asli bertemu dengan hamzah, maka cara bacanya 4 sampai 5 harakat. Nih, itu kalau mad asli bertemu dengan hamzah. Nah, dari sini, yaitu yang harus dibaca 4 atau 5 harakat, yang ketemu dengan hamzah itu ada 3 macam. Yang pertama, itu ada istilahnya mad wajib muttasil. Arti mad itu panjang, wajib itu ya wajib, muttasil itu nyambung. Itu gini, ceritanya gini. Kapan mad wajib muttasil itu? Definisi dari mad wajib muttasil adalah jika nanti ada mad tabi'i, khusus mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam rangkaian satu kata. Contoh, ini ada mad tabi'i, ja, kemudian depannya ada hamzah, dan pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah itu adalah rangkaian satu kata. Ja'a itu satu kata, artinya datang. Nah, ketika kita baca seperti ini, maka hukumnya wajib dibaca 4 sampai 5 harakat. Jadi tidak boleh kita baca idza jaa nasrullah, tapi idza jaa nasrullah. Karena ini adalah hukumnya wajib. Dan kalau kita perhatikan dari qiraat yang ada, bahkan qiraatul asyarah, 20 macam bacaan itu, 10 macam bacaan dan masing-masing ada 2 perawi. Maka kalau kita melihat secara keseluruhan, mad wajib muttasil itu selalu dibaca 4 sampai 5 harakat. Jadi biasanya di dalam mushaf itu ditandai dengan tanpa bendera pun sebenarnya kita harus bacanya 4 sampai 5 sekarang. Maka biasa nanti kalau ujian di akhir itu yang bendera-bendera itu dihilangkan. Nah, jadi semakin repot gitu. Jadi tidak ada istilah karena ada bendera, karena ada apa yang nggak ada bendera, enggak. Karena kita sudah tahu sekarang. Ini harus dibaca panjang karena ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah. Yang kedua, ada istilah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad itu artinya panjang, jaiz itu boleh, munfasil itu putus, terputus. Artinya gini, definisi dari mad jaiz munfasil secara mudah ya, walaupun nanti khilafnya banyak, tapi perbedaan nggak saya kasih di sini. Ini dulu, nanti kalau udah mantap baru nanti dikasih khilafnya. Ini definisinya adalah jika nanti ada mad tabi'i seperti yang di atas bertemu dengan hamzah sama, hanya bedanya pertemuan antara mad tabi'i dan hamzah itu lain kata. Kalau ini kan satu kata nih, pertemuan antara mad tabi'i atau alif dan hamzah itu satu kata. Nanti pertemuan antara mad tabi'i alif wawu ya ketemu dengan hamzah, hamzah dengan mad tabi'inya itu beda kata gitu. Contoh, wala ana 'abidum ma 'abadtum, atau la nih. Kalau kita perhatikan ada la, dan la di sini itu adalah mad tabi'i, la. Dan depannya itu ada hamzah. Di sini pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah, cuman pertemuannya itu adalah beda kata. La itu kata, a'budu itu kata sendiri. Jadi lain kata. Pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah itu lain kata, maka diistilahkan dengan mad jaiz munfasil. Arti jaiz di sini tidak wajib seperti yang di atas. Jadi arti makna jaiz di sini itu sebenarnya gini bedanya. Kalau wajib itu kan sudah sepakat, wajib dibaca 4 sampai 5 harakat. Tapi kalau ini jaiz, boleh. Artinya boleh
boleh dibaca mat aslinya yaitu 2 harokat, bisa juga dengan 4 atau 5 harokat. Tapi kalau kita pengennya mat wajib 4 sampai 5, sedangkan mat jaiz itu dibaca 2, syaratnya 1, harus tahu ini satu kata atau beda kata. Lah untuk mengetahui ini satu kata atau beda kata, syaratnya lagi 1, tahu maknanya. Lah biar tahu maknanya, syaratnya 1, harus tahu bahasa Arab. Baik ya. Yang ketiga, adanya mat silah tawilah. Mat artinya panjang, silah apa artinya? Mana silah kemarin? Oh, silah. Kemarin kan ada mat asli, coba dilihat. Mat asli itu kan yang terakhir, yang kelima itu ada mat silah qasirah. Di sini ada mat silah tawilah. Tinggal ganti tawilah sama qasirah aja. Ini kalau qasirah tetangga itu, yang tawilah itu yang agak jauh tetangganya. Kemarin itu kalau mat silah itu terkait dengan hak dhamir. Nah, hak dhamir, hu atau hi. Ini kapan dibaca panjang? Yuk. Jangan lupa lagi. Nah, gimana? Kapan dibaca panjang dulu? Nah, tidak didahului dengan sukun dan tidak ketemu dengan sukun. Oke, itu dibaca panjang. Nah, nanti kalau mat silah ini yang dibaca panjang itu artinya ada hu atau hi, hak dhamir ini. Kalau sebelumnya nggak ada sukun dan sesudahnya nggak ada sukun itu, nah kita lihat sekarang. Kalau sudah dipastikan itu dibaca panjang, panjangnya berapa? Itu sangat tergantung dengan huruf setelahnya. Kalau huruf setelah hu atau hi ini tuh hamzah, maka harus dibaca 4 sampai 5 harokat. Namanya mat silah tawilah. Contoh. Lahu asmaun. Di sini biasanya kalau dalam mushaf itu ada waw kecil dan di atasnya ada bendera. Nah. Sebenarnya tanpa waw, tanpa bendera pun kita sudah tahu sekarang. Ini harus dibaca 4 sampai 5. Sekarang atau besok. Terlalu jujur. Jadi di sini harus dibaca 4 sampai 5. Lahu asmaun. Nah, itu. Jadi ini hanya 3 yang ketemu dengan hamzah dan yang harus dibaca 4 sampai 5. Baik, dari ketiga ini secara umum, secara kalau pengennya itu membacanya nggak ribet. Jadi kalau ada mat tabi'i ketemu dengan hamzah, udah baca aja 4 sampai 5 semua. Itu aman. Nah, kalau pengennya lebih biar keren gitu. Biar apa ya? Kelihatan pinter lah. Itu berarti silakan gini. Yang pertama, wajib dibaca 4 sampai 5. Itu jika ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, untuk yang mad jaiz dan mat silah itu sebenarnya boleh dibaca 2. Jadi contohnya yang ini boleh dibaca la a'budu ma ta'budun. Ini pun juga sama, lahu asma. Boleh. Nah, yang kedua bedanya lagi. Ini yang sangat berbeda jika nanti posisi dia itu berada di waqaf. Itu yang menentukan. Kalau di waqaf, sekarang nih ya, perbedaan di antara ketiga. Ketika di waqaf. Yang pertama, mat wajib muttasil, mau dia itu wasol maupun waqaf, di tengah maupun di akhir, itu akan tetap dibaca 4 sampai 5. Tidak akan berubah. Itu mat wajib. Jadi contohnya jika misalkan berhenti di sini. Itu kan tetap kan? Ini juga sama. Ini kan mat wajib nih. Kalau kita berhenti tetap lahu asma, sama, maupun diteruskan asmaun ma, sama aja. Itu nggak akan berpengaruh, khusus mat wajib muttasil. Sedangkan mat jaiz jika diberhentikan maka dia akan kembali ke mat asli.
Jadi kalau kayak itu maksudnya kasusnya la a'budu dan kita berhenti di sini misalkan. Berarti kan kembali ke hukum asalnya yaitu mat asli. Walaupun biasanya di sini ada bendera. Itu nggak akan pengaruh. Contoh nih di surat Ad-Duha. Fatarudha alam yajidka yatiman fa'awa, seterusnya. Kalau kita baca terus, ini jatuhnya masuk ke mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Jadi kalau kita teruskan menjadi fatarudha alam yajidka yatiman fa'awa. Tetapi kalau kita berhenti di ayat ini, berarti dibaca dua. Fatarudha, nggak boleh lebih dari itu karena kembali ke hukum asalnya yaitu mad asli. Bendera ini itu tidak akan berfungsi kalau kita berhenti di sini. Berfungsinya bendera itu jika diteruskan. Ini biasanya kalau awal masih bingung, mau terus mau berhenti tetap aja fatarudha. Iya itu. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama, mau terus mau berhenti tetap dibaca 4 sampai 5, sedangkan mad jaiz terus dibaca 4 sampai 5, sedangkan berhenti kembali ke hukum semula. Sedangkan mad silah tawilah itu sama persis dengan mad silah qasirah. Jika diteruskan dibaca 4 sampai 5, boleh 2. Tapi kalau sudah diwakafkan, dia tidak akan terpengaruh dengan namanya mad atau bukan, tapi tetap berubah menjadi huruf H. Jadi contoh seperti itu ya. Lahu misalkan, lahu sudah ada waw, sudah ada bendera, kemudian ada a misalkan, asmaul gitu. Kalau kita berhenti di sini, itu bukan berarti lahu atau lahu, enggak. Tapi lah. Jadi di sini 4 sampai 5, di sini 2, di sini mati. Itu kalau wakaf. Bedanya. Jadi sekali lagi untuk mad asli secara umum ya, ketemu dengan hamzah atau mad tabi'i ketemu dengan hamzah atau mad silah ketemu dengan hamzah, maka kita harus bisa membedakan mana mad wajib muttasil dan mana mad jaiz munfasil. Kalau mad silah itu gampang. Pokoknya kalau hu, hi, bulat-bulat itu pasti mad silah. Cuman bedanya kalau ketemu dengan hamzah mad silah tawilah, kalau nggak ketemu dengan hamzah mad silah qasirah. Lebih gampang ini. Ini sampai maruf juga bisa. Sekarang. Ada pertanyaan di sini? Nah sekarang gini, gimana sih cara membedakan kapan membedakan ya, cara membedakan mad wajib dengan mad jaiz? Karena ini yang hampir mirip. Kalau ini kan beda ya. Ini yang hampir mirip nih. Gimana cara membedakan mana mad wajib dan mana mad jaiz? Coba dilihat surat An-Nisa ayat 143, juz 5 terakhir. Itu dulu sudah, semoga masih ingat. Halaman 101. Ayat 143. Udah? Juz 5 akhir ya. Lihat mana? Udah. Bukan. Mudah-mudahan. Halaman 101. Bener. Halaman 101 ayatnya 143. Udah, Irman. Coba dibaca. Ayatnya. Mudabdabina baina dzalik. Oh berhenti. Oh berhenti. Oh, sama. Ya apa sih? Nggak ada waktu sih. Ya terus. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la. Oh udah habis. Suaranya. Udah berhenti tadi. Ya tadi. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i.
Semuanya panjang. ومن يضلل الله فلا تجد له سبيلا. Oke, ada yang mau coba? Coba, Bes. Mudzabdzabina baina Mudzabi. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Terus? Panjang apa? Oh, panjang ya? Ini tauhid ya? Ya, cukuplah. Itu kalau mau dibaca mad wajib dan mad jaiznya semuanya 4 atau 5 ya seperti itu. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Itu kalau mau disambung apa disambung? Mau disamakan mad wajib dengan mad jaiz. Tapi kalau kita mau, misalkan nih, biar keren gitu, dan juga ngirit nafas, mad wajib kita baca 4 sampai 5. Katakan 4 gitu ya. Sedangkan mad jaiz kita baca 2. Jadinya gimana? Coba, siapa yang mau coba? Gimana? Kemarin udah ini. Yang ikut dulu siapa nih? Ikut dulu. Mad wajibnya silakan 4, udah. Sedangkan mad jaiz 2. Coba. Nah. Yuk, coba. Gimana ini? Makanya. Sekarang patokannya bukan bendera atau enggak nih. Kita netral. Enggak ada bendera Indonesia, enggak ada bendera mana-mana. Baik, saya kasih clue satu ya. Clue-nya itu gini. Untuk membedakan antara mad wajib dengan mad jaiz, itu sebenarnya gini. Cara penulisannya pun akan sedikit berbeda. Penulisannya di Mushaf Utsmani ya, Rasm Utsmani terutama. Kalau dan terutama juga di Mushaf Madinah. Kalau ke Indonesia, wallahualam saya belum tahu. Mungkin kalau yang ini sama dengan itu ya. Gini, kalau mad wajib muttasil biasanya hamzahnya itu berdiri sendiri. Kalau hamzahnya itu numpang di alif atau di bawah alif, itu biasanya mad jaiz. Tetapi sekali lagi ini nggak mutlak. Bukan syarat mutlak atau yang selalu enggak, tapi kebanyakan. Nah, yang ini juga misalkan di atas waw, itu juga terkadang ke sini, tapi kebanyakannya ke bawah. Tapi kalau ini itu lebih banyak ke sini, hampir semua. Bahkan saya menemukan cuma 1 kayaknya itu. Nah, coba ini sudah ada. Berarti gampangnya kalau dia berdiri sendiri 4. Kalau nanti numpang sini, nah dulu deh. Coba. Silakan, siapa coba. Nah, kalau dihitung di situ, mad wajibnya berapa? Mad jaiznya. Mad jaiz. Mad jaiznya. Coba dihitung, mad jaiznya berapa? 1, 2. Mad jaiznya 1, 2, 3, 4. mad jaiznya 4. Berarti mad wajibnya 2. Ada 6 kan di situ? Mad wajibnya Pokoknya semuanya yang panjang-panjang kan 6. 6 kan? Nah, itu kalau wajibnya apa? wajibnya 2. Wajibnya 2, jaiznya 4. Betul tuh? Ada yang lain nggak? Mungkin ada mazhab baru gitu, mazhab yang lain. Wajibnya 2. Baik, yuk, udah setengah 9. Yaudah. Bener itu. Wajibnya 2, mad jaiznya 4. Betul. Nah, silakan dibaca. Mudzabdzabina baina zalika la ilaha ula
la ilaha illa Mudabdabina baina zalika la ilaha ulai wa la ilaha ula. Nah, betul. Cuman kurang dikit tadi. Jadi nggak panjang itu orangnya. Jadi kalau dibaca mat wajibnya 4, jaiznya 2 jadi gini. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Berarti cuma la i dan la i. Cuma 2 itu wajibnya. Kan lebih ngirit tuh. Dalam segi penulisan sebenarnya tidak selalu bisa dilihat dan tidak bisa dideteksi ya, dia itu wajib atau jaiz dalam segi tulisan. Tidak mesti yang tulisannya nyambung itu pasti mat wajib. Sedangkan pisah itu nanti mat jaiz karena bisa beda kata enggak. Ini bisa, tapi satu kata. Ada yang nyambung. Misalkan ya ayyuhalladzina antara ya a itu kan benar kan? Ini tulisannya nyambung, tapi ini memang jaiz. Iya-nya beda, ayyuhnya sendiri. Maka biasanya nih imam Masjidil Haram, Imam Sudais, Imam Sulaim itu biasanya membacanya surat Al-Kafirun itu beda dengan kita ya. Kalau kita kan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun gitu kan. Tapi kalau beliau biasanya adalah majanya 2. Jadi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum gitu. Itu bukan berarti salah. Biasanya kalau kita baru mendengar Masjidil Haram salah tuh bacanya. Gimana sih? Tasin dulu itu. Kita yang salah. Termasuk Al-Hikmah. Nah itu kalau beliau seperti itu. Walaupun satu qiraat ya, qiraat kita sama dengan beliau juga Asim ya, riwayat Hafs, tetapi beda dalam segi baca mancai dan wajib. Baik, itu dulu. Oh ya, tadi sebenarnya coba yang sering adzan siapa nih? Firman. Lu aja, Man. Ayah tadi. Coba salah itu ikomat aja ikomat. Saya pengen dengar. Ikomat. Hang. Ikomat. Ikomat. Ngekomak dulu. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nah, situ jadi itu. Di situ ada yang kurang. Apa yang kurang? Hah? Coba saya kira jalan ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Komarnya bingung. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu baru benar. Coba kalau antum perhatikan. Bahkan azan pun ada yang gitu. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Padahal syahadat yang benar adalah asyhadu an la ilaha illallah. Tapi orang bacanya asyhadu an la ilaha illallah. Itu beda, artinya jauh itu. Illa itu artinya kecuali, tidak ada Tuhan, pokoknya tidak ada sesembahan, tidak ada siapapun kecuali Allah itu kalau illa. Tapi kalau bacanya tidak ada tasydid menjadi ilah itu ke atau kepada. Berarti justru nggak ada Tuhan ke Allah. Jadi juga ada Tuhan sama sekali gitu. Lain kan artinya? Memang kalau kita misalkan iqamat atau azan, karena kita saking sering dengarnya itu asyhadu an la ilaha illallah gitu. Dan kita misalkan asyhadu an la ilaha illallah itu kayaknya asing. Justru itu yang benar. Cuma ya kalau kita iqamat misalkan ya, Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Sering dengar gitu kan? Nah, itu padahal kalau segi tulisannya gini loh itu. Ilaha aslinya nih ya. Illallah. Nah, tadi kalau yang dibaca itu adalah ilaha ilallah. Kalau ini itu artinya kecuali. Jadi tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan, tidak ada siapa kecuali Allah. Berarti hanya satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan itu hanya Allah. Tapi kalau ini ilah itu ke atau kepada. Berarti kalau kita artikan gimana tuh? Semrawut. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan ke Allah. Berarti kan nggak ada Tuhan. Iya, kan?
Itu hati-hati. Itu walaupun salah sedikit tetap parah. Dan itu di kita sudah namanya itu al-khata'un syai'ah, kesalahan yang dianggap sebagai sesuatu yang benar atau sesuatu yang biasa, padahal itu bisa fatal itu artinya. Makanya terutama yang tadi, kalau kita bisa dan mampu dan juga ada kemampuan untuk mengingatkan, itu bagus, karena itu kesalahan yang bisa kita maknai tentang tauhid itu. Kalau yang haya itu kadang-kadang ada haya kan nahan. Itu ditekan sama enggak, itu sebenarnya kalau masuk kesalahan itu yang ringan. Itu lahan khafi itu. Tidak menyalahi arti, hanya menyalahi huruf qurra cara bacanya. Kalau ini kan salah semuanya ini. Iya. Karena itu menyangkut tentang syahadat ya. Padahal kalau kita syahadat benar sih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika azan itu berubah gitu. Baik, nanti kalau karena sering banget kita dengar seperti itu. Sebenarnya juga prihatin juga ya. Cuman terkadang kita membenarin juga gimana gitu. Kita juga di situ baru. Pak, salah itu. Oh, besok Aja nggak mau. kayak kita baru di situ langsung seperti itu, besok tinggal nama kita. Nah itu ya, semoga bisa kita benarkan. Ya minimal kita sendiri dan juga teman-teman kita atau kenalan kita yang mungkin bisa kita benarkan. Mulai dari situ maka nanti kita insyaallah kita akan semakin bertambah ilmunya dan juga semakin bermanfaat. Jadi sebenarnya kita kalau ada perbandingan gitu, nanti bisa dilihat itu di dalam satu surat, dan sebenarnya banyak ya ayat yang senada seperti ini, tapi yang paling keras itu menurut saya itu adalah di surat Al-A'raf ayat 179 itu. Jadi antara manusia hewan itu semua bersama gitu. Maka di sana siapa yang tidak menggunakan mata, telinga dan hatinya itu ya seperti binatang ternak persis. Jadi binatang ternak itu hanya pagi hari bangun memburu makanan, kalau sudah kenyang istirahat. Nah, sedangkan manusia itu kalau disama-sama nanti pagi bangun berangkat mencari kehidupan, makan ya. Kan intinya makan. Kemudian setelah itu istirahat, sama gitu. Bahkan kalau di dalam satu surat adalah yasjudu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ternyata semuanya di langit dan di bumi, bahkan itu mikroba dan bahkan itu hewan yang di dasar lautan dan bahkan hewan semuanya itu ternyata juga sholat dan juga selalu bertasbih. Berarti kita itu kalah gitu. Mereka itu terus bertasbih cuma dengan caranya mereka sendiri. Nah kalau hewan aja bertasbih dan dia itu terus mengingat Allah, dan kita itu sebenarnya khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu di mana letaknya? Maka tidak salah ketika samarodatnahu asfala safili gitu. Nanti akan direndahkan lebih rendah daripada binatang. Karena binatang lebih tinggi nanti kalau kita hanya berangkat di pulang sore istirahat. Berikutnya begitu, bangun, kerja, pulang, tidur, nah, lagi. Sama gitu. Masih mending si singa gitu. Singa masih ada larinya. Nah itu. Jadi tidak salah ketika kita, maka ada istilah dan hadis Rasulullah itu adalah la taj'alu butunakum kuburan lil hayawan. Jangan kau